Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penghormatan saya yang pertama sekali yaitu kepada Ibu Indah Apriani SEMSI selaku pembimbing, juga kepada Ibu Nasalma Eskep sebagai mentor. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ismatul Rahmi, peserta Laksar tahun 2023, akan membahas mengenai rancangan aktualisasi optimalisasi penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Berikut ada sedikit gambaran Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya yang merupakan rumah sakit umum daerah milik pemerintah yang diresmikan operasionalnya pada 10 September 2007 dan terletak di Jalan Banda Aceh Medan kilometer 158 Kecamatan Merdu, Kabupaten PD Jaya. Adapun visi rumah sakit menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesihatan masyarakat PD Jaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesihatan. Berikut visi misi Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya yaitu ibadah, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, membangun sistem pelayanan yang islami, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan dan sosial. Moto Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya, ramah melayani dengan tindakan yang profesional. Selama saya bekerja di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya, saya mengidentifikasikan isu menjadi 3 isu aktual. Yang pertama, kurang optimalnya penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan risiko jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Kemudian isu yang kedua, kurang optimalnya petugas dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Kemudian isu yang ketiga, belum disiplinnya petugas dalam pemilahan sampah dan medis dan non-medis di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Kemudian berikut ada teknik tapisan isu menggunakan USG, yaitu Urgency Serious dan Growth. Untuk isu yang pertama itu memiliki nilai skor 14, kemudian untuk isu yang kedua memiliki nilai skornya 10, kemudian untuk isu yang ketiga total skornya ada 9. Dari total skor tersebut, dari tapisan isu menggunakan USG tersebut, didapatkan total nilai tertinggi yaitu pada isu yang pertama, kurang optimalnya penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya, sehingga menjadi core isu permasalahan. Kemudian sehingga timbullah gagasan pemecahan optimalisasi penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegah risiko jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Kemudian ada pun analisis faktor penyebab menggunakan metode Fishbone. Ini ada ditinjau dari 4 dimensi yang dapat menimbulkan kurang optimalnya penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah PD Jaya. Dari dimensi yang pertama yaitu manusia, dikarenakan kurangnya pengawasan ekstra terhadap pasien risiko jatuh. Kemudian dikarenakan kurangnya penyampaian edukasi ke keluarga karena pergantian jaga pasien. Dari sisi fisiologisnya dikarenakan faktor lansia, kemudian penyakit, gangguan mobilitas fisik, serta riwayat jatuh sebelumnya. Kemudian di dimensi lingkungan, dikarenakan pagar tempat tidur terkadang tidak dinaikkan, roda tempat tidur tidak terkunci, tidak ada penanda risiko jatuh dan lantai licin. Kemudian metode tidak menyebutkan tingkat risiko jatuh pada saat handover.
Nah, ini dia rancangan kegiatan pemecahan isunya. Ada 4 kegiatan yang saya rencananya lakukan. Yang pertama, pelaksanaan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh. Ini kemudian yang kedua, membuat media edukasi leaflet dengan sasaran keluarga pasien. Kemudian membuat poster dan video tentang pencegahan risiko jatuh sasaran perawat. Kemudian melakukan evaluasi penerapan nilai ulang risiko jatuh dan tata laksana risiko jatuhnya. Untuk kegiatan yang pertama, ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait kegiatan pelaksanaan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh dengan output yang didapatkan, yaitu saran dan masukan. Kemudian melakukan penilaian ulang pada pasien risiko jatuh dalam bentuk format penilaian ulang risiko jatuh. Kemudian melakukan tata laksana pencegahan jatuh sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan. Output yang didapat penggunaan metode pengingat, menyebutkan tingkat risiko jatuh pasien pada saat yang upper dalam bentuk skor risiko jatuh terlampir pada catatan perawat terintegrasi. Keterkaitan substansi mata pelajaran dengan mengaplikasikan semua nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, accountable, kompeten, harmonis, kolaboratif, loyal, dan adaptif. Kemudian kontribusi terhadap misi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Penguat nilai organisasi berupa kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, ada 4 tahapan kegiatan juga. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan dan membuat desain leaflet materi pencegahan risiko jatuh berupa materi terkait pencegahan risiko jatuh. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang kedua, mengkonsultasikan dengan kepala ruangan dan tim PKRS. Outputnya berupa kepala ruang dan tim PKRS menyetujui desain materi leaflet. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, mencetak media edukasi leaflet, poster, dan membuat video pencegahan risiko jatuh. Dalam output dokumen leaflet. Kemudian mensosialisasikan media edukasi, itu dalam output sosialisasi terlaksana. Pada kegiatan ini mengaplikasikan ke 7 nilai berakhlak, yaitu mulai dari berorientasi pelayanan, accountable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kegiatan ini terkontribusi terhadap misi rumah sakit sebagai ibadah, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penguatan nilai organisasi berupa kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Pada tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu membuat poster dan video tentang pencegahan risiko jatuh sasaran perawat, ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat materi desain media edukasi, poster, dan video tentang pencegahan jatuh pasien dengan risiko jatuh tinggi. Outputnya berupa materi terkait pencegahan risiko jatuh. Kemudian melakukan konsultasi dengan kepala ruang dan tim PKRS. Output kepala ruang dan tim PKRS menyetujui desain materi. Kemudian yang ketiga, mencetak media edukasi, poster, dan membuat video. Output dokumen poster dan link video di YouTube. Mensosialisasikan media edukasi. Output sosialisasi terlaksana dalam bentuk foto. Kemudian pada kegiatan ini mengaplikasikan keseluruhan nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian bentuk kontribusi yaitu terhadap misi sebagai ibadah, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Penguatan nilai organisasi berupa nilai adaptif, loyal, dan harmonis. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir ada beberapa tahapan kegiatan, mulai dari menyusun lembar checklist evaluasi, konsultasi dengan atasan langsung, mendistribusikan lembar checklist evaluasi penerapan penilaian ulang risiko jatuh, dan tata laksana pencegahan jatuh kepada petugas. Kemudian merekapitulasi hasil evaluasi. Output yang didapat lembar checklist, arahan dari atasan langsung, terdistribusinya lembar checklist evaluasi, adanya perubahan pengetahuan dan sikap petugas terkait penerapan penilaian ulang risiko jatuh dan pencegahan risiko jatuh. Keterkaitan substansi mata
pelatihan. Di dalam kegiatan yang keempat ini mengaplikasikan seluruh nilai berakhlak mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian bentuk kontribusi terhadap misi rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian bentuk penguat nilai organisasi yaitu nilai harmonis, adaptif, dan kompeten. Kemudian berikut ada jadwal rencana kegiatan aktualisasinya. Untuk kegiatan yang pertama, saya rencana akan melakukan pada minggu ketiga di bulan Mei dan minggu keempat di bulan Mei. Untuk kegiatan yang kedua, membuat media edukasi lekat dengan sasaran keluarga pasien itu nanti saya rencananya akan melakukan pada tindakannya pada minggu pertama di bulan Juni. Kemudian untuk tindakan yang ketiga rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni juga di minggu pertama. Kemudian untuk kegiatan yang keempat juga akan dilaksanakan rencananya pada minggu kedua di bulan Juni. Berikut hasil pemaparan rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.